Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifatnia Fauzia dari kelas 2 IPA 2 NPM 191FF03078 dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembuatan dan pemastian mutu produk sediaan obat tradisional kapsul dasi atau daun sirsak. Subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang pemilihan formula, komposisi, khasiat, cara pembuatan, pengemasan, metode uji pemastian mutu, dan juga sumber pustaka. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang pemilihan formula. Suplemen herbal yang dibuat dari ekstrak daun sirsak bermanfaat sebagai suplemen pendamping pada penderita kanker. Daun sirsak diyakini ampuh dalam membunuh sel-sel kanker tanpa mengganggu sel-sel normal dalam tubuh. Selain itu, sifat antioksidannya yang kuat serta kemampuannya meningkatkan kekebalan tubuh menjadikan daun sirsak sebagai suplemen yang sangat baik untuk memelihara kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan manfaat daun sirsak dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan aktivitasnya terhadap radikal bebas. Kandungan antioksidan tinggi yang dimiliki daun sirsak mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Kandungan yang terdapat dalam daun sirsak dapat terbukti efektif untuk mengatasi penyakit asam urat. Mengutip dari jurnal efek pemberian infusa daun sirsak terhadap penurunan kadar asam urat darah, daun sirsak mengandung fruktosa, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, dan juga vitamin B. Tidak hanya itu, daun sirsak mengandung flavonoid atau antioksidan tinggi yang mampu mencegah pembentukan asam urat dengan cara menghambat kerja enzim santin oksidase. Enzim santin oksidase berperan dalam perubahan hiposantin menjadi santin, lalu menjadi asam urat. Yang kedua ada komposisi. Komposisi untuk membuat kapsul daun sirsak yaitu terdiri dari ekstrak daun sirsak sebanyak 150 mg, lalu ada avisel pH 102 sebanyak 300 mg. Yang ketiga ada khasiatnya. Pertama, membantu mengobati kanker. Yang kedua, antioksidan. Yang ketiga, memperkuat daya tahan tubuh. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol. Dan yang terakhir yaitu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Untuk aturan minumnya yaitu untuk pemeliharaan kesehatan diminumnya 3 kali sehari 1 kapsul. Dan untuk pengobatannya 3 kali 2 kapsul sehari. Yang keempat, ada cara pembuatan kapsul daun sirsak. Yang pertama, timbang ekstrak daun sirsak, avisel, pH 102 masing-masing sejumlah yang diperlukan sesuai formula. Selanjutnya, ekstrak daun sirsak dicampur dengan avisel pH 102 hingga homogen. Selanjutnya, ayak menggunakan pengayak dengan ukuran mesh yang sesuai. Masukkan ekstrak daun sirsak yang sudah diayak ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu periksa bobot kapsul dan masukkan kapsul hasil pengisian dalam wadah tertutup rapat. Yang kelima ada pengemasan. Pengemasan primer dengan menggunakan botol kapsul yang tidak transparan. Untuk pengemasan sekundernya menggunakan kotak obat untuk seukuran botol kapsul, disertai dengan label produk dan juga gambar produk. Lalu ada metode uji pemastian mutu. Yang pertama ada organoleptik. Pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Bentuk berupa helaian daun tunggal, bentuk lonjong atau memanjang, pangkalnya runcing, tepi rata, melengkung ke dalam,
ujung meruncing, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, permukaan bawah lebih kasar, dan juga permukaan atas lebih gelap. Untuk rasanya tidak berasa, baunya itu khas, dan warnanya itu hijau kecoklatan. Lalu ada kadar airnya. Sediaan padat obat dalam mempunyai kadar air kurang dari sama dengan 10%. Nah, untuk kapsul daun sirsak ini mempunyai kadar air 9%, yang artinya memenuhi persyaratan dari BPOM. Yang C ada waktu hancur. Untuk kapsul itu menurut BPOM kurang dari sama dengan 30 menit. Nah, untuk kapsul daun sirsak ini memiliki waktu hancur 25 menit, yang artinya memenuhi persyaratan. Lalu selanjutnya ada keseragaman bobot. Untuk kapsul dan kapsul lunak tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10%, dan tidak satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 25%. Lalu selanjutnya ada cemaran mikrobanya. Untuk angka lempeng totalnya kurang dari sama dengan 105 koloni per gram. Angka kapang kamirnya itu kurang dari sama dengan 103 koloni per gram. Untuk bakteri Escherichia coli-nya itu kurang dari sama dengan 10 koloni per gram. Angka Enterobacteriaceae-nya itu kurang dari sama dengan 103 koloni per gram. Clostridianya itu negatif, salmonellanya juga negatif, dan juga Shigella-nya negatif. Untuk cairan obat dalam itu satuannya dihitung per mili. Selanjutnya ada aflatoksin total B1, B2, G1, dan G2. Kadar aflatoksin totalnya itu 18 mikrogram per kilogram, di mana itu memenuhi syarat, yaitu kurang dari 20 mikrogram per kilogram. Dan untuk kadar aflatoksin B1-nya itu 4 dan memenuhi persyaratan BPOM kurang dari sama dengan 5 mikrogram per kilogram. Dan yang selanjutnya itu ada cemaran logam berat. Untuk timbal itu kurang dari sama dengan 10 mikrogram per kilogram atau miligram per mili atau ppm. Untuk kadmiumnya itu kurang dari sama dengan 0,3 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Untuk arsen kurang dari sama dengan 5 mg per kilogram atau miligram per mili atau ppm. Untuk timbalnya itu kurang dari sama dengan 0,5 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Lalu ada batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air. Untuk bahan tambahannya itu penggunaan pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, dan bahan tambahan lain yang diizinkan tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini dengan mempertimbangkan tujuan penggunaannya. Ini adalah sumber pustaka yang digunakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.